Berita satu sore, kasus dugaan pemerasan yang menyeret ex Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro memasuki babak baru. Kabid Propam Polda Metro Jaya menyebut AKBP Bintoro telah mengaku dirinya menyalahgunakan wewenang. Kasus ini bermula dari tewasnya remaja di sebuah hotel kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada April tahun lalu. Kasus kemudian sempat mandek selama beberapa bulan. Kemudian muncul dugaan pemerasan oleh AKBP Bintoro terhadap anak bos Prodia yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Meski sempat membantah, seiring berjalannya pemeriksaan, AKBP Bintoro akhirnya mengakui bahwa dirinya menyalahgunakan wewenang di kasus tersebut. Kini AKBP Bintoro dan 3 anggota Polri lainnya tengah dilakukan penempatan khusus atau patsus guna pemeriksaan lebih dalam. Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan paminan dugaan pelanggaran kode etik terhadap AKBP B dan kawan-kawan. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam. Selain penempatan khusus, kasus ini juga membuka kasus lainnya, yakni dugaan penggelapan uang yang dilaporkan oleh keluarga anak bos Prodia yang terlibat. Dalam laporannya, keluarga bos Prodia diminta untuk menjual mobil mewahnya untuk mengurus perkara yang menjerat anaknya. Namun pemirsa, hingga kini uang hasil penjualan sebesar 3,5 miliar tidak kunjung diterima. Pemirsa, kasus pemerasan yang menyeret AKBP Bintoro, ex Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan ini cukup menarik atau menyedot perhatian publik begitu ya. Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore. Baik. Pak Yusuf, lagi-lagi belum lama kita berhadapan dengan kasus pemerasan DWP 2024 kemarin, kita bertemu lagi dengan kasus yang kurang lebih sama, pemerasan begitu ya, yang diduga dilakukan oleh AKBP Bintoro. Seperti apa hingga saat ini perkembangan dari kasus ini, Pak Yusuf? Baik, terima kasih. Jadi dalam pemantauan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian dalam hal kasus yang menjadi perhatian publik beberapa hari ini, dugaan pemerasan terhadap terlapor yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus LP dugaan pembunuhan, sama satu lagi LP dugaan kekerasan seksual, pencabulan seksual terhadap anak dan remaja. Sebagaimana yang telah disampaikan rilis kemarin, itu sementara yang Kompolnas peroleh update-nya bahwa memang dapat ditemukan satu fakta diduga pelanggaran kode etik yang kemudian akan segera disimpulkan dan akan dibentuk majelis komisi kode etik untuk memproses pelanggaran kode etiknya dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap salah satunya yang paling disorot karena sempat memberikan klarifikasi tidak benar, yaitu oknum mantan Kasat Reskrim AKBP Bintoro, mantan Kasat Reskrim Jaksel. Nah, kemarin itu sudah sangat jelas disampaikan oleh Bid Propam. Yang kedua, ada juga ternyata laporan polisi tanggal 27 Januari dugaan tindak pidana penipuan penggelapan. Barangkali ini kaitannya dengan mobil mewah yang itu diminta dijual apabila ada uang hasil penjualannya tapi tidak diberikan. Nah, ini sepertinya
kronologi peristiwanya. Ya. Ini kami terus pantau. Ini perkembangan terbarunya kan itu ternyata ada laporan polisi dari korban yang dalam hal ini tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan dan pencabulan. Ya, ini apakah seperti itu, ini kita pantau. Tapi untuk kaitan dugaan pemerasan dari Bid Propam bahwa oknum yang pada saat ini ditempatkan dalam penempatan khusus, terutama oknum mengaku ada penyalahgunaan kewenangan. Ya. Jadi tentu ini menarik, tapi apakah itu perbuatannya dugaan pemerasan atau tidak? Tapi ini sudah menjadi satu informasi adanya fakta baru kaitannya dengan isu yang hari Sabtu lalu telah dilakukan penanganan oleh Paminal. Ini merupakan perkembangan yang sangat penting. Terus kita pantau, terus kita awasi agar penanganan kasus dugaan pemerasan ini dilakukan oleh Bid Propam benar-benar profesional, transparan dan akuntabel. Ya, kita berharap secepatnya. Kami yakin karena dalam pantauan ini sudah sangat responsif dan kami pastikan dan kami yakin bahwa Bid Propam Polda Metro Jaya akan menindak tegas dan tuntas berdasarkan bukti-bukti perbuatan dugaan pelanggaran kode etik yang dimaksud terhadap AKBP Bintoro dan kawan-kawan. Ini yang harus kita pastikan. Baik, pemerasan ini belum dapat dipastikan, namun sudah ada pengakuan yang menjadi clue begitu ya, bahwa AKBP Bintoro mengaku telah melakukan penyalahgunaan wewenang begitu. Mas Yusuf, bagaimana kemudian masyarakat ini kan menjadi perhatian banyak orang begitu, bagaimana kemudian proses hukum ini bisa dipastikan berlangsung secara transparan dan dilakukan secara adil dan terbuka begitu, Mas Yusuf? Ya, kalau dari respon yang sudah cepat, sebenarnya Polda Metro Jaya melalui Bid Propam yang itu diatensi juga oleh Div Propam Mabes Polri, jadi sudah sangat responsif merespon isu adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oknum. Ini harus kita pandang demikian. Ya. Jadi Kompolnas sebagai pengawas akan memantau dan kita memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Bid Propam untuk menuntaskan secara tegas kasus ini dan kita pastikan agar masyarakat benar-benar percaya bahwa di dalam penuntasannya ini kita pastikan dan kita dorong tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Jadi kita dorong agar pengusutannya transparan, apapun fakta-faktanya tidak ada yang perlu ditutupi. Ya, seperti itulah nanti bukti perbuatannya, maka itu yang disampaikan ke publik. Dan bagaimana nanti kemudian apabila memang bukti-buktinya ada pelanggaran, sanksinya apakah itu sedang atau berat, itu transparan disampaikan kepada masyarakat agar publik percaya dan menaruh kepercayaan kepada Polri, kepada Polda Metro Jaya bahwa kasus ini benar-benar diusut secara tegas dan tuntas. Baik, Pak Yusuf, kasus pemerasan ini kan bukan kali pertama begitu ya, ada beberapa yang sudah terjadi belakangan ini, salah satunya yang saya sebutkan di awal tadi yaitu DWP 2024, ada pemerasan terhadap WNI Malaysia begitu ya. Apalagi kasus ini cukup menarik Pak Yusuf karena kasus yang tengah ditangani oleh polisi kemudian dilakukan penyuapan begitu. Nah, bagaimana kemudian memastikan agar kasus-kasus yang ditangani lain oleh pihak kepolisian tidak terjadi suap menyuap di sana? Ya, tentu ini memang sangat memprihatinkan karena baru beberapa hari lalu baru tuntas selesai proses sidang Komisi Kode Etik terhadap pelanggaran dalam kasus dugaan pemerasan di DWP yang lalu. Ini kan baru tuntas. Ternyata kita masih disuguhkan adanya ulah oknum yang demikian. Tentu ini kita sekali lagi sangat memprihatinkan, sangat mengecewakan masyarakat lah.
Walaupun demikian, kami Kompolnas sebagai pengawas dalam kasus ini sekali lagi mendorong kepada pimpinan Polri untuk benar-benar menjalankan apa yang telah disusun, yang telah dibuat kaitannya dengan komitmen pembenahan, terutama di dalam pelayanan, dalam penegakan hukum, dan bagaimana menegakkan hukum yang beretika itu sudah ada komitmennya. Ini yang kita dorong agar itu konsisten. Pimpinan setiap tingkatan benar-benar memastikan bahwa anggotanya benar-benar menjalankan komitmen itu. Artinya kita mendorong agar konsisten di dalam melaksanakan komitmen pembenahan itu, pengawasan melekat di setiap pimpinan dalam setiap tingkatan itu benar-benar berjalan dengan baik, selain daripada pengawasan inspektorat. Kalau Propam kita sudah lihat dalam beberapa kasus dia tegas, ya. Tidak ada mentolerir perbuatan-perbuatan pelanggaran, mereka langsung ditindak tegas. Hanya tentu kita berharap ke depan memang pencegahan itu diutamakan. Jangan menunggu adanya oknum yang melakukan pelanggaran kemudian ditindak tegas, walaupun dalam kasus-kasus Propam itu sudah sangat tegas menindak. Nah, hanya ke depan yang kita dorong adalah bagaimana optimal melakukan pencegahan untuk tidak adanya lagi oknum-oknum melakukan pelanggaran dengan mengoptimalkan pengawasan melekat selain daripada pengawasan inspektorat dan Propam. Baik, itu saya kita harapkan ini pengawasan lebih diperketat lagi begitu ya Pak Yusuf, apalagi dari Kompolnas juga sudah menaruh perhatian yang cukup serius berkaitan dengan hal ini agar bisa kemudian mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami anggota Kompolnas Republik Indonesia Yusuf Warsim. Terima kasih, selamat sore, salam sehat Pak. Terima kasih, selamat sore semuanya.